Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Yuwanda Nasution, NIM 1906110296. Di video ini saya akan melaksanakan sekaligus menjelaskan mengenai kegiatan praktikum dengan judul imbibisi pada benih kecambah kacang hijau, mata kuliah Fisiologi Tumbuhan. Menurut Suradinata tahun 1993, imbibisi adalah penyerapan air oleh benda-benda yang padat melalui pori-pori karena benda tersebut mempunyai zat penyusun dari bahan yang berupa koloid. Kemudian, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya imbibisi. Menurut Kamil tahun 1987, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya imbibisi adalah sebagai berikut. Yang pertama, permeabilitas membran benih, konsentrasi air, tekanan hidrostatik, luas permukaan biji atau benih, varietas, tingkat kemasakan benih, komposisi kimia, dan umur benih. Selain itu, ada juga syarat-syarat terjadinya imbibisi, yaitu antara lain adanya tarik-menarik yang spesifik antara air dengan benih, adanya perbedaan antara benih dengan larutan di mana benih lebih kecil daripada larutan, benih kering memiliki kandungan yang rendah, dan yang terakhir, benih mempunyai partikel koloid yang merupakan matriks bersifat hidrofil berupa pati, protein, dan selulosa. Adapun alat dan bahan yang akan digunakan pada kegiatan praktikum kali ini, yaitu yang pertama ada 4 buah aqua gelas, kemudian 200 gram kecambah kacang hijau, lalu ada air, dan yang terakhir 1 buah penggaris. Cara kerja yang akan dilakukan pada kegiatan praktikum kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, isi air ke dalam semua aqua gelas sebanyak setengah dari ukuran aqua gelas tersebut. Mulai dari aqua gelas pertama. Terakhir, aqua gelas keempat. Setelah semua aqua gelas terisi air, selanjutnya masukkan benih kacang hijau ke dalam semua aqua gelas dengan jumlah yang sama rata di setiap aqua gelas. Di sini bisa kita lihat, setelah benih dimasukkan, maka otomatis air di dalam aqua gelas akan naik. Lalu kita ukur tinggi air tersebut. Mulai dari aqua gelas yang pertama. Kita ukur. Tinggi airnya adalah 6,5 cm. Kemudian aqua gelas yang kedua kita ukur. Tinggi airnya adalah 6,5 cm. Lalu aqua gelas yang ketiga kita ukur. Tingginya adalah 6,5 cm. Dan yang terakhir aqua gelas yang keempat kita ukur. Tinggi airnya adalah 6,5 cm juga. Kemudian kita tunggu selama 30 menit
untuk membuktikan dan melihat apakah nantinya air di dalam aqua gelas tersebut bertambah atau berkurang. Setelah menunggu selama 30 menit, maka kita ukur kembali tinggi air pada setiap aqua gelas. Dimulai dari tinggi air aqua gelas yang pertama. Di sini bisa kita lihat sama-sama tinggi air pada aqua gelas yang pertama yang mula-mulanya itu 6,5 cm sekarang menjadi 6 cm. Kemudian tinggi air pada aqua gelas yang kedua, di sini kita bisa lihat sama-sama. Pada mulanya tinggi air pada aqua gelas kedua itu 6,5 cm dan sekarang menjadi 6 cm. Lalu pada aqua gelas yang ketiga, kita lihat pada mulanya tinggi air pada aqua gelas yang ketiga itu 6,5 cm dan sekarang menjadi 6 cm. Dan yang terakhir kita ukur tinggi air pada aqua gelas yang keempat. Kita lihat pada mulanya tinggi air pada aqua gelas yang keempat itu 6,5 cm dan sekarang menjadi 6 cm juga. Setelah melakukan pengukuran kembali terhadap tinggi air pada keempat aqua gelas, bisa kita lihat bersama-sama keseluruhannya itu airnya berkurang dan dapat dikatakan bahwa kegiatan praktikum kali ini berhasil. Nah, ini adalah data hasil yang didapatkan setelah melakukan praktikum. Dengan melihat data hasil yang tadi, maka kita dapat melakukan perhitungan terhadap imbibisi yang terjadi dengan rumus sebagai berikut. Dan berikut adalah hasil perhitungannya. Kemudian, inilah tabel hasil perhitungan yang tadi. Menurut Loveless tahun 1991, penyebab air terserap atau berkurang pada proses imbibisi adalah air yang ada pada lingkungan akan masuk ke dalam benih melalui kulit benih, yaitu melalui membran permeabel. Kedua selaput sitoplasma, yaitu plasma lemma di sebelah luar dan tonoplas di sebelah dalam, kedua-duanya sangat permeabel terhadap air, tetapi relatif tak permeabel terhadap bahan terlarut. Sehingga untuk mudahnya seluruh lapisan sitoplasma itu dapat dianggap sebagai membran sinambung dan semi permeabel. Kesimpulan yang dapat diperoleh berdasarkan hasil pengamatan adalah kecepatan imbibisi tanaman benih kering dapat diketahui dengan cara perendaman. Berkurangnya tinggi air pada setiap aqua gelas menunjukkan terjadinya proses imbibisi. Benih dalam menyerap air memiliki tingkat kejenuhan. Ketika benih tersebut mencapai titik jenuh, maka air yang masuk tidak lagi bertambah melainkan tetap pada keadaan semula. Hal ini dipengaruhi oleh faktor tekanan hidrostatis. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Mari sama-sama kita bangun channel ini supaya dapat memberikan manfaat dan berguna bagi banyak orang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.